Halo Mami semua, kali ini aku akan share perlengkapan MPASI yang aku siapin untuk anakku. Jadi alhamdulillah anakku sudah memasuki usia untuk MPASI ya, ini udah 6 bulan. Dan ini semuanya yang aku siapin untuk anakku. Insya Allah ini semua ekonomis, kepake lama, anti mubazir, dan esensial. Dan ini bakal aku jelasin satu persatu ya Mams ya. Kita mulai dari alat untuk bikin MPASI-nya dulu kali ya. Nah ini dia untuk membuat MPASI-nya ya Mams. Ini semuanya serba manual gitu. Kenapa saya pilih yang manual? Karena menurut saya lebih simpel aja sih dibanding pakai peralatan. Karena kalau pakai peralatan itu ribet aja buat nyucinya gitu kan. Nah, meskipun saya ibu yang bekerja sekaligus ibu rumah tangga ya, karena di rumah nggak ada asisten rumah tangga, tapi saya pilih yang manual ini. Lagi pula perlengkapan manual seperti ini bisa dipakai meskipun anaknya sudah besar. Ini bisa dipakai di dapur untuk kita. Nah, kita mulai aja ya langsung. Yang pertama ini ada panci. Ini panci serbaguna ya Mams ya. Jadi panci ini tuh bisa untuk rebus, untuk kukus, dan untuk menggoreng juga. Ini ada kukusannya. Ini pancinya ukurannya kecil sih, sebesar ini. Ini bahannya stainless ya Mams. Ini aku nggak beli khususon untuk anakku, jadi ini punya mama di rumah karena nganggur, ya udah aku pakai aja untuk MPASI cucunya gitu kan. Ini belum dipakai meskipun udah lama ya. Untuk harganya sendiri ini aku nggak tahu karena ini ngambil punya mama. Tapi ini insya Allah untuk bikin MPASI, jadi nanti kan rencananya aku MPASI-nya itu dengan cara rebusan yang bikin bubur, kemudian dikukus pakai ini, dan juga digoreng. Tapi kalau untuk yang digoreng atau ditumis itu nggak pakai ininya, karena ini kan buat deep frying ya. Nanti saya pakai wajan kecil. Ini bakal saya tunjukin, ini udah ya Mas. Pakai wajan kecil ini untuk tumis menumis. Ini bahannya kayak marble gitu ya, granit gitu, jadi nggak akan mengkontaminasi makanan bayi. Ini ukurannya kecil, 20 inch, apa ini, 20 cm. Ini 20 cm. Ini aku juga nggak tahu harganya ya, karena ini hadiah waktu pernikahanku dan ini belum dipakai. Alhamdulillah bisa kepake untuk MPASI anakku. Terus ini ada spatula, ini dari kayu ya biar lebih aman untuk anakku. Spatula ini bisa dipakai untuk mengaduk saat bikin bubur. Terus bisa juga untuk saat kita numis atau goreng. Ini multifungsi. Untuk harganya ini saya lupa, ini belinya udah lama banget ya. Ini cuma belinya dari sebelum nikah bahkan, cuman saya nggak pernah pakai. Dan alhamdulillah ini bisa kepake buat MPASI anakku. Selanjutnya ini ada ulekan. Kenapa perlu ulekan? Jadi kalau misalnya pas lagi kukus itu kan masih utuh ya, tapi lebih lunak, jadinya biar lebih gampang buat bikin dilunakin ya, biar lembut. Itu saya pakai ulekan ini. Ulekannya kecil, ini nggak tahu ukuran berapa ya. Ini bahan kayu, jadi aman untuk anak. Ini harganya kalau nggak salah 25 ribuan. Saya beli di toko serba ada gitu, di pasar. Item selanjutnya ini ada mangkuk stainless ya. Ini ada dua ukuran, ini yang kecil dan yang gede. Yang gedenya 20 cm, ini yang kecil saya nggak tahu berapa. Ini dua-duanya saya lupa harganya berapa ya Mams. Ini saya beli di pasar. Ini kenapa saya pakai mangkuk stainless gini, jadi ini multifungsi. Ini bisa untuk bantu kita pas ngukus
bahan untuk membuat MPASI-nya, kemudian bisa juga buat ngangetin MPASI yang sudah dibikin. Jadi rencananya saya MPASI itu bikin sekali di pagi hari dan nanti disimpan di kulkas untuk makan-makan selanjutnya, untuk 3 kali makan. Ini untuk ngangetinnya, ini bisa untuk ngangetin juga, bisa untuk pas kita siapin MPASI-nya, misalnya motong-motong dimasukin ke sini kayak gitu. Ini wadah multifungsi. Selanjutnya ini ada talenan. Talenan ini saya ada 2, jadi ini khusus untuk yang hewani-hewani dan ini untuk yang nabati-nabati. Kenapa dipisahkan 2 seperti ini? Karena untuk mencegah kontaminasi silang dari si produk pangannya ya, biar lebih aman untuk anakku. Ini harga satuannya ini 50.000, ini beli di toko di pasar. Next ini ada pisau. Pisaunya saya pakai yang pisau stainless ya mams, jadi biar lebih aman untuk bahan pangan untuk MPASI-nya. Ini harganya kalau nggak salah 30 ribuan gitu, aku beli di toko di pasar. Selanjutnya ini ada saringan. Saringan ini saya punya 2 buat cadangan ya, karena saya emak-emak yang agak-agak gerasak gerusuk, jadi takutnya cepat rusak. Jadi ini saya punya cadangan. Harga satuannya ini 15.000, beli di pasar. Kenapa saya beli saringan seperti ini? Jadi nanti setelah dibikin bubur terus diulek juga, nanti kita saring dulu nih sebelum dikasihkan ke anak kita, biar super lembut si tekstur dari makanannya ya, karena kan untuk 6 bulan itu memang harus yang puree ya, jadinya pakai ini biar memastikan si makanannya itu bener-bener lembut. Selanjutnya ini ada sendok takar. Ini saya beli di Shopee, harganya 8 ribuan gitu. Jadi ini ada ukurannya, ini kurang lebih untuk takarannya ya. Ini 5 ml, 7,5 ml, 15 ml, 2,5 ml, dan 1 ml. Next, ini ada gelas ukur. Gelas ukur ini untuk mengukur yang bentuknya cair-cair ya. Kalau ini kan untuk yang bubuk dan padatan. Nah, kalau yang ini teranya 500 ml. Ini harganya kalau nggak salah berapa ya? Di bawah 10.000 dah. Ini gelas ukurnya. Jadi biar lebih pasti air yang saya tambahkan untuk MPASI-nya. Selanjutnya nih ada parutan keju. Parutan keju ini untuk memarut sayuran, jadi biar lebih gampang untuk dihaluskan nantinya. Oke, parutan keju ini harganya 5 ribuan gitu, ini bahan stainless steel. Selanjutnya ini ada perasan jeruk. Jadi ini untuk memeras jeruk untuk diminum anakku. Ini harganya kalau nggak salah 25 ribuan. Selanjutnya ini ada perlengkapan bayinya. Ini ada alat makan, kontainer, terus ada booster chair sama bibnya. Ini ada 1 set alat makan dari Sugar Baby. Ini yang bahan silikon. Kenapa saya pilih yang bahan silikon? Karena katanya bahan silikon ini lebih aman dibandingkan bahan plastik ya mam, yang polipropilen. Dan untuk bahan silikon seperti ini bisa untuk kita nanti ajarin anak makan sendiri. Rencananya saya bakal combine antara food spoon sama BLW. Nah, ini bisa banget dipakai untuk kedua cara itu. Dan ini juga kayaknya bisa dipakai sampai anak balita. Jadi ini bisa menghemat pengeluaran ya mams ya. Ini terdiri dari piring yang bersekat, ini ada sekat-sekatnya, kemudian ada sendok, ada gelas, dan ada mangkuk yang ada suctionnya. Ini harganya saya beli 163.000 sekian lah. Ini saya beli di Tokopedia. Item selanjutnya ini ada sippy cup. Ini dari Sugar Baby lagi. Ini yang 2-in-1 sippy cup. Jadi ini bisa dijadikan yang bentuk sippy cupnya atau yang bentuknya sedotan. Ini multifungsi banget. Jadi saya beli produk ini. Dan bahannya itu dari Tritan. Dia lebih tahan lama, lebih tahan banting dari yang bahan plastik polipropilen.
Ini saya beli yang Sugar Baby, ini harganya 81.000. Saya beli di Tokopedia. Selanjutnya ini ada sendok. Ini sendoknya itu ada sensornya gitu. Ini dari Nubi. Harganya kalau nggak salah sekitar 70 ribuan gitu. Ini bisa dari usia 4 bulan ke atas. Ini ada 3, isi satu paknya ini. Dia ini udah BPA free. Kenapa saya beli sendok tambahan padahal dari yang set Sugar Baby udah ada? Jadi karena sendok itu kan gampang jatuh ya, apalagi kalau lagi BLW. Nah, saya siapin sendok lebih untuk cadangannya. Ini selanjutnya ada baby food silikon, ini dari Mama Choice. Kayak gini, ini buat buah-buahan dimasukin sini jadi nanti bisa diempeng sama anakku. Selanjutnya ini ada toothbrush dari Mama Choice. Jadi nanti kan udah MPASI, giginya gusinya bakal kotor. Dia belum tumbuh gigi sih, tapi ini tetap harus dibersihkan ya mulutnya karena sudah mulai makan. Ini bisa dimasukin ke jari kayak gini dan tinggal bersihin gusi dan lidah anak. Selanjutnya ini ada bib atau celemek atau slabber ya. Ini saya punya 4, banyak banget ya. Ya buat ganti-ganti aja gitu. Ini saya punya yang bahan kain ada 3 dan yang bahan plastik 1. Kalau untuk yang kain modelnya macam-macam. Ada yang model seperti ini, jadi tinggal dicetekin di anak. Ini menutupi sampai dadanya. Ini dari Maison Elmesa. Harganya sekitar 20 ribuan gitulah, saya lupa. Kemudian ini ada bib yang kecil. Ini nanti tinggal ditalikan ke leher anak. Ini dari Bear Hug. Harganya kalau nggak salah 5 ribuan gitu. Ini lebih praktis sih kalau anak sudah mulai aktif, ini kepake banget gitu. Selanjutnya ini nggak ada mereknya. Ini yang ditempelin di leher juga kayak gini. Ini bisa untuk gaya-gayaan juga buat kayak di kepalanya gitu bisa. Atau dijadiin shawl. Ini multifungsi ya mams. Ini harganya murah, ini sekitar 5 ribuan gitulah, saya lupa. Dan yang terakhir ini yang bahan plastik, ini juga nggak bermerek. Ini harganya 10 ribuan. Ini lumayan besar. Jadi bisa kepake lama. Dan di balik ini ada ya kayak buat ada yang jatuh-jatuh itu, jadi tinggal di gini aja. Pas dia lagi makan sendiri tuh. Selanjutnya kita masuk ke kontainernya. Ini saya punya 2, 3 bahkan sama termos ya. Ini yang pertama ini yang dari VitaFlow. Kalau VitaFlow ini enggak khususan beli untuk MPASI, jadi ini tadinya buat naruh arsip, cuma karena udah sering nge-DBF aja, saya juga WFH, jadi ini bisa dijadikan untuk menyimpan stok MPASI-nya ya, karena saya kan rencananya bikinnya berkali-kali, lumayan untuk Maya bekerja ya meskipun WFH. Jadi ini ukurannya juga kecil. Ini buat naro MPASI-nya, terus bisa juga buat naro kaldu atau naro bumbu-bumbu. Multifungsi banget. Harganya ini sekitar 60-70 ribuan gitulah, saya lupa, nanti saya cantumin aja. Selanjutnya ini ada Take and Toast dari The First Year. Ini untuk nyimpen snacknya gitu. Ini untuk 9 bulan ke atas ya. Tapi ini bakal saya taruh untuk bakal saya gunakan untuk nyimpen snack-snacknya anak saya. Ini isinya ada 6, ada tutupnya ya masing-masing wadah. Ini ukurannya 8 oz atau 236 ml. Ini saya beli waktu lagi promo ya di CDID, jadi harganya 39 ribuan. Kontainer selanjutnya ini ada termos. Ini dari Crisbo. Ini termos udah lama ya, udah ngebeladus kayak gini. Ini fungsinya buat nyimpen MPASI kalau kita lagi berpergian, jadi biar tetap hangat ditaruh di termos ini. Ini juga bisa untuk nyimpen air panas kalau misalnya lagi darurat untuk nyeduh
makanan instannya. Saya sebenarnya bukan anti yang instan-instan ya Mams ya. Cuman kalau kita bisa nyiapin yang buatan sendiri sih kenapa enggak gitu kan. Item selanjutnya dan yang terakhir yang saya punya untuk perlengkapan bayi untuk MPASI ya. Ini ada booster chair. Ini saya punya dari Baby Ele. Ini harganya 280.000, saya beli di JDID. Ini lagi promo waktu beli. Ini multifungsi sih kalau untuk saya pribadi. Jadi ini bisa untuk pas anak makan ya, pas saat kita suapin atau anak BLW. Terus juga bisa pas kita lagi bebersih rumah, anak tinggal ditaruh di sini. Jadi kita bisa tetap ngawasin anak sambil kita beres-beres. Terus saat saya ngajar juga saya tetap bisa ngawasin anak saya di samping saya gitu sambil duduk kayak gitu. Ini multifungsi banget menurut saya. Oke, sekian untuk sharing kali ini. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk para momis yang lagi cari referensi untuk persiapan MPASI anaknya. See you!